Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue channel JVDK. Seperti biasanya, kita akan membahas mengenai episode terupdate untuk Ultimate Trigger sendiri ya. Yang kali ini kita akan membahas mengenai episode 11 yang berjudul Pertemuan Cahaya dan Kegelapan. Dan sebelum kita melanjutkan pembahasan, gue berterima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah menantikan gue untuk membahas episode kali ini ya. Dan untuk video kali ini langsung aja kita akan membahas mengenai episode ke-11 yang ceritanya itu lama-kelamaan makin lebih serius ya. Yang intinya sih jadi ketuaan si Ultraman Z gitu. Oke, jadi langsung ceritanya dimulai dari si Trigger lawan si Camilla ya. Yang sepertinya si Trigger itu tidak bertarung seperti biasanya. Mungkin karena episode sebelumnya ya, yang dimana si Kengo itu kaget bahwa raksasa ekstra yang dimaksud itu adalah si Trigger itu sendiri alias raksasa kegelapan. Wah, itu sangat kayak gimana ya? Kayak gak heran sih karena si Trigger itu merupakan penerusnya si Ultraman 3 itu sendiri kan. Jadi itu sudah hal yang wajar. Dan intinya sih pada pertarungan tersebut si Trigger itu hampir apa ya? Hampir kalah oleh si Camilla. Hanya saja pas diikat sama kekuatan kegelapan oleh si Camilla itu tiba-tiba si Kengo itu seperti membawa suatu tempat yang sebelumnya itu di saat dia menembak sinar Zeppelion ke atas itu ya. Dan waktu itu sempat dibantu oleh si Gas Falcon tapi dihadang oleh si Hyudram itu sendiri. Dan pas terserapnya si Kengo ke dimensi lain itu atau bisa dikatakan time paradox ya, itu setauku merupakan seperti kayak pindah jelajah ruang waktu gitu. Tapi untuk kali ini dia itu dibawa ke masa lalu, entah oleh siapa. Yang pasti itu seperti membawa cerita awalnya, gimana caranya si Ultimate Trigger atau Trigger Dark itu awal mulanya itu menjadi Ultraman Trigger itu sendiri yang kita kenal gitu. Dan pas Kengo itu tidak ada di dalam tubuhnya si Trigger pun mati begitu aja karena tidak ada human formnya atau human host yang mengendalikan si Ultraman Trigger itu sendiri. Pokoknya mati tergeletak gitu aja. Sementara untuk ketiga raksasa kegelapan lainnya itu sepertinya mereka menantikan kedatangan si Trigger Dark karena kekuatan kegelapan yang diberikan oleh si Camilla itu sendiri. Sedangkan kalau yang lainnya ini masih dalam evakuasi dan siap siaga ya kalau terjadi apa-apa. Nah, di sini kita beralih ke Kengo, ya dimana dia itu dibawa ke masa lalu ya karena sejak kejadian itu. Nah, di sini kita diperlihatkan mengenai Kengo berada di tempat persis di dalam mimpinya itu. Tempat di mana ada sebuah kuil dan juga ada 3 raksasa kegelapan yang hancur seperti tempat kota gitulah. Ya teman-teman semua yang tahu seperti cerita Ultraman 3 itu kayak gimana, hanya saja sedikit berbeda ya. Yang dimana tidak ada perselisihan antara raksasa gitu. Intinya ketiga raksasa tersebut itu menghancurkan semua orang yang ada di kota tersebut. Dan yang paling mengejutkan lagi, si Trigger Dark itu muncul di hadapan si Kengo itu sendiri. Dan pas mau berubah nih, ini tiba-tiba si Spark Lens itu tidak ada yang punya si Kengo. Ya mungkin karena emang pas dia dibawa ke masa lalu, si Guts, benda yang bernama Spark Lens itu tertinggal begitu aja, tergeletak di suatu tempat entah di mana. Yang pasti benda itu tertinggal gitu aja pas Kengo itu ke bawah time paradox gitu. Nah, di saat hampir diserang oleh si Trigger Dark itu si Yuzare sempat melindungi si Kengo ya. Lalu mereka berdua pun pergi melarikan diri dari ancaman si Trigger Dark. Pas hampir buntu itu mereka hampir apa ya, diserang oleh si Trigger Dark ya. Namun Kengo yang masih mempercayai si Trigger itu adalah bukan bagian dari raksasa kegelapan, tetapi raksasa cahaya yang membawa harapan semua orang untuk hidup bahagia gitu.
dengan kekuatan cahaya yang dimiliki itu pun membuat si Yuzare itu terkejut bahwa siapakah sosok si Kengo tersebut. Dan sebelum dia mengenali lebih detail tentang si Kengo pun langsung melarikan diri ya bersama si Yuzare sambil mengatakan si Trigger itu bukan bagian dari raksasa kegelapan tetapi raksasa cahaya seperti yang aku katakan sebelumnya. Oke, jadi pas melarikan diri di situ sempat perkumpulan keempat raksasa kegelapan ya, termasuk si Trigger Dark. Nah, tujuan waktu itu mereka mengincar Eternity Core ya. Pas waktu itu 30 juta tahun yang lalu ya, si Kengo berada. Pokoknya dia kebawa ke masa itulah. Intinya sih untuk pas perkumpulan, si Trigger Dark pun langsung segera mencari si Yuzare yang bersama si Kengo itu. Dan muncul di suatu tempat yang dimana si Kengo itu telah sadar mungkin karena kejadian itu ya. Dan ini sepertinya pertama kali si Yuzare bertemu dengan si Kengo ya. Kukira si Yuzare itu mengenali si Kengo, tapi ini adalah pertama kalinya. Jadi di sini pun menceritakan kalau dirinya itu tidak hanya maksudnya si Yuzare bukan hanya seorang yang melindungi orang yang mereka sayangi dari ancaman raksasa kegelapan, tapi juga si Kengo yang bertarung melawan raksasa kegelapan demi kedamaian bumi ini. Oke. Namun si Yuzare sempat mengatakan kalau beberapa teman-teman seperjuangannya si Yuzare ini tewas karena raksasa kegelapan tersebut ya. Teman-teman semua tahu yang dimaksud itulah si Camilla, Dagon sama Yudram itu. Tetapi si Kengo itu menghibur si Yuzare ya, yang dimana seolah-olah menyampaikan pada kita semuanya, apapun masalah yang kita punya, hadapi aja dengan senyuman gitu. Wah, ternyata kalimat mutiara seperti itu ada juga di Seiya Ultimate Trigger kali ini. Intinya pas si Kengo bersama Yuzare itu, si Yuzare pun menceritakan keadaan yang sebenarnya, yang menceritakan tentang si Eternity Core yang merupakan kekuatan terdahsyat yang diincar oleh raksasa kegelapan. Dan di saat cerita seperti itu, seolah-olah si Yuzare ini juga juga pengen tahu mengenai si Manaka Kengo. Siapakah dia yang ingin sekali menolong si Yuzare tersebut, Yuzare itu sendiri maksudnya. Ya, intinya sih si Manaka Kengo yang tadi sebelumnya juga mengatakan ya kalau dia bertarung melawan raksasa kegelapan dan juga merupakan seorang cahaya yang disampaikan oleh si Yuzare itu sendiri. Dan mungkin karena momen seperti ini, si Yuzare pun seolah-olah membawa pesan untuk 30 juta tahun ke depan, ya dimana si Manaka Kengo itu ada ya pada masa itu. Dan pada cerita itu juga si Yuzare juga menceritakan ya kalau Eternity Core itu merupakan kekuatan terdahsyat, dan dia takut kalau jika Eternity Core itu menggunakannya secara sembarang, takutnya masa depan itu akan ditelan oleh kegelapan. Jadi karena momen seperti itu, si Kengo pun menghibur si Yuzare. Apapun masalah yang dia punya itu harus hadapi dengan senyuman, karena dia percaya bahwa masa depan itu bakalan cerah bersama dengan cahaya. Intinya segitu. Dan belum selesai mereka ngomong satu sama lainnya, empat mata. Pokoknya pembicaraan empat mata gitulah. Si Trigger Dark itu langsung menyulik si Yuzare, lalu membawa dia ke tempat trio raksasa kegelapan berada ya. Si Kengo yang masa gawat akan situasinya pun segera menyusul si Yuzare yang diculik oleh si Trigger Dark itu sendiri ya. Dan pas sampai, mereka pun langsung membuat sebuah ritual untuk mendapatkan Eternity Core. Dan dengan meletakkan Yuzare di
seperti kayak sembahan gitu, itu kuil yang ada di hadapan mereka langsung terbuka. Wah, jadi seperti itukah proses untuk bertemu dengan Eternity Core? Oh, kalau jika meletakkan Yuzare, maka terbukalah portal ke apa ya, ke dimensi Eternity Core berada. Tapi dengan membuka seperti dengan cara seperti itu pun seperti benar-benar memaksakan si Yuzare membuka kuil tersebut gitu. Dan pada akhirnya ketiga raksasa dan juga salah satunya si Trigger Dark itu pun langsung masuk satu persatu. Dan seolah si Trigger itu Trigger Dark yang sebelumnya kan melihat cahaya yang terjadi pada Kengo ya, itu seperti seolah si Trigger Dark itu penasaran sinar apa itu. Nah, makanya untuk cari lebih tahu lebih detail itu, dia seperti ingin lebih tahu tentang apa yang baru saja terjadi, lalu dia pun masuk ke dalam tersebut, ke Eternity Core. Si Kengo yang sampai ya, walaupun agak telat ya, tapi ada sebuah kalimat yang merupakan catatan untuk kita semuanya ya. Ya, dimana si Kengo itu satu-satunya kunci harapan. Seolah si Kengo itu seperti Ryuk. Ryuk itu dalam bahasa kunonya yang artinya harapan. Intinya si Kengo itu adalah satu-satunya harapan untuk mengubah segalanya menjadi lebih baik gitu. Dan sebelum si Kengo mengejar keempat raksasa tersebut yang sedang mengincar Eternity Core, si Yuzare pun memberikan God Spark Lens kepada si Kengo ya, yang versi aslinya gitu. Intinya seperti Spark Lens Ancient ya, atau Ancient Spark Lens kalau tidak salah. Nah, pada akhirnya pun si Kengo segera menuju ke dalam portal tersebut ya, menuju Eternity Core berada. Dan pas sampai di tempat Eternity Core itu berada, si Camilla pun mempersilahkan si Trigger Dark alias seperti kekasihnya ya. Ya, emang persis banget sih. Intinya kekasihnya si Camilla, si Trigger Dark itu langsung apa ya, mempersilahkan untuk meraih kekuatan Eternity Core terlebih dahulu. Dan momen inilah si Trigger Dark itu menjadi Ultimate Trigger yang kita kenal ya, dengan kejadian seperti ini. Ya, di mana diperjelaskan mengenai si Kengo sudah tepat berada di belakangnya Trigger Dark itu ya, yang membuat trio raksasa kegelapan itu kaget. Seolah seperti Pokemon untuk apa ya, menyegel kekuatan kegelapan itu dengan Ancient Sparkless yang diberikan oleh si Yuzare. Intinya pas kejadian tersebut, orang yang meraih Eternity Core sekaligus dan di saat Trigger itu tidak ada ya, itu si Kengo sendiri, karena dia itu kebawa ke masa 30 juta tahun kemudian. Wow. Jadi itu sebabnya kenapa si Kengo itu seolah mengingat sesuatu di episode pertama itu. Ya, ternyata dirinya sendiri yang kebawa ke masa itu. Oke, sebelum kita lanjutkan kembali ke masa kininya di Universe Ultimate Trigger ya, yang dimana pas Trigger itu tidak menyala karena tidak ada Kengo di dalam, itu tubuh Trigger itu langsung balik ke raksasa kegelapan yang kita kenal sebagai Trigger Dark. Ya, mungkin karena efeknya si Camilla, maka kembalinya si Trigger Dark itu sendiri. Nah, di sini juga ada penjelasan mengenai si Ignis ya, yang shock mengenai kemunculan si Trigger Dark. Selain juga di sini ada penjelasan pada sisi lainnya, di saat review kita diperlihatkan juga dengan Ignis yang kaget atau tercengang kemungkinan dengan kemunculan Trigger Dark. Yang menjadikan pertanyaan adalah apakah si Ignis yang akan menjadi sosok jiwa dari Trigger Dark itu sendiri, karena yang dilihat adanya penampakan Trigger Dark pada openingnya kemungkinan berkaitan dengan sosok anggota raksasa kegelapan, yaitu Trigger Dark. Tapi gak tahu nih, untuk minggu depannya
kemungkinan si Dark itu bakalan kalah sih katanya. Tapi kembali ke cerita ya. Di sini semua anggota Guard Slash pun terkejut dengan sosok Trigger Dark yang baru saja mereka lihat di hadapan mereka ya. Apalagi si Akito itu sangat shock mengenai si Trigger itu kembali menjadi Trigger Dark yang kali ini menghancurkan seluruh kota yang tempat dia berada. Apalagi si Kamiya itu merasa senang banget kalau kekasihnya itu kembali seperti dulu. Waduh, emas si Kamiya ini. Padahal lebih bagus Ultraman Trigger sih. Ya, tapi kita ikuti aja alur ceritanya ya. Jadi kembali ke si Kengo, yang dimana pas tepat dia itu menekan Ancient Spanish di hadapan Trigger Dark, itu seolah si Kengo itu membawa dia ke Trigger Dark itu berada dan ingin menggunakan kekuatannya untuk kebaikan gitu dengan senyuman yang dimiliki oleh si Kengo tersebut. Namun sepertinya si Trigger Dark itu sangat sensitif banget. Jadi intinya ini seperti Trigger Dark masa lalunya gitulah, karena dia itu masih belum mengenali tentang apa itu kebaikan. Nah, jadi intinya si Kengo pun berusaha keras untuk menyadarkan si Trigger dari kekuatan kegelapan tersebut. Dan ceritanya pun bersambung sampai di sini terlebih dahulu. Oke. Jadi itu saja pembahasan kali ini. Ya, mungkin agak singkat sih, tapi intinya sih ceritanya udah mulai serius ya, yang dimana itu tidak seampas saya Ultraman Tiger. Yang pasti ini berkat si Ultraman Z datang ke universe-nya Trigger, yang dimana cerita Trigger ini semakin lama semakin seru nih. Dibandingkan tokusatsu lainnya itu hanya cerita Ultraman lah yang lebih seru banget, lebih seru abis lah sebut saja gitu. Jadi untuk pertanyaan pada episode kali ini, apakah benar si Kengo yang mengendalikan kekuatan Trigger Dark itu sendiri? Ya, itu masih belum ditentukan karena pas itu si Kengo itu masih kebawa ke masa lalu ya. Sedangkan Trigger Dark yang muncul pada masa kini mereka itu seperti bukan Kengo yang mengendalikannya. Sedangkan si Kengo itu masih berada di masa lalunya. Buktinya di episode preview yang akan datang nantinya itu kita di belakang mengenai si Trigger itu sedang berhadapan dengan ketiga raksasa kegelapan itulah, yang kemungkinan juga akan dibantu oleh si Yuzare ya. Dan belum lagi mengenai pembahasan mengenai foto yang satu ini. Nah, tapi kalau teman-teman semuanya ingin lihat lebih detail mengenai foto yang satu ini, nah di situ gue juga mau munculkan sebuah teori. Ya, kalau teman-teman semuanya ingin tahu teori apa yang aku maksud, silahkan kalian coba follow di Instagram gue ya, Jeffrey Raido. Nah, di situ kalian bakalan apa ya? Itu tergantung dengan pendapat teman-teman semuanya, apakah itu memang benar masuk akal atau tidak. Yang pasti itu menurut teoriku yang kudapatkan pada scan yang satu ini. Nah, intinya nanti kalian coba cek di IG gue aja di Jeffrey Raido. Nah, di situ kalian mau bisa membaca lebih detail tentang teori yang kusampaikan pada teman-teman semuanya. Dan mungkin teori yang akan kusampaikan pada teman-teman semuanya mungkin di episode selanjutnya ya. Ya, karena mungkin scan yang di masa itu akan muncul di next episode. Terutama untuk Trigger yang bakal berhadapan dengan musuh masa lalunya alias diri sendiri yang merupakan penjahat, yaitu si Trigger Dark. Ya, kemungkinan di episode yang akan datang bakalan seru abis lah. Apalagi dengan debut wujud power up-nya si Ultraman Trigger ya, dengan wujud Ultraman Trigger Glitter Trigger Eternity, atau bisa dikatakan Glitter Eternity type ya. Jadi nanti ada untuk debut untuk Ultraman Trigger pada wujud power up-nya ya, yaitu Glitter Trigger Eternity. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan share ini. Dan untuk mengetahui video update, jangan lupa subscribe di channel youtube.com/youtube. Dan apabila gue ada kesalahan dan kekurangan apa yang gue ngucapin pada teman-teman semua itu terputus-putus, mohon makan sebesar-besarnya. Karena gue bukanlah makhluk yang sebenar, dan yang sebenar itu hanya pecinta Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di next video.